Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk kembali bermajelis ilmu, dan sebagaimana biasanya insyaallah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Qaribil Mujib karya Syekhul Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena di hari-hari ini kita sudah mendekati bulan Dzulhijjah, kemungkinan alangkah baiknya kita membahas pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar kurban, hukum seputar kurban. Itu ada di bagian akhir, bagian akhir. Yang punya bukunya mungkin bisa dicari. Hukum-hukum seputar kurban. Ada? Di daftar isi coba dilihat. Berapa Ustaz Mustafa? 297. 297. Halaman 297. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Halaman berapa Ustaz Mustafa? 297. 297. Silakan dibaca Ustaz Mustafa. Awaruha. Nama Huzari. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan. Musannif atau syarih rahimahullahu taala berkata, faslun fi ahkamil udhiyah. Bermula ini satu pasal yang berbicara tentang hukum-hukum seputar al-udhiyah, seputar kurban, hukum-hukum seputar kurban. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika, maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Maksud dari ayat ini adalah, kata ulama, salatlah salat Id dan sembelihlah hewan sembelihanmu.
Ini tafsiran Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Di fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu. Salat di sini maksudnya adalah salat Id, salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah, maksudnya adalah sembelihlah sembelihanmu. Ini dilandaskan kepada pendapat yang paling masyhur bahwasanya sholat di sini sholat Id dan sembelihan di sini sembelihan hari raya Idul Adha. Kemudian juga ada hadis ini yang menunjukkan kurban disyariatkan itu. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu ucapan Nabi, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amila banu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dam." Tidaklah anak Adam itu mengerjakan satu amalan pada hari nahar. Hari nahar itu hari raya Idul Adha, disebut dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih, tanggal 10 Dzulhijjah, ya, betul? Betul nggak? Tanggal berapa? Hari raya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, ya. Nabi mengatakan tidaklah anak Adam itu mengamalkan satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar itu melebihi min iraqatid dam, melebihi mengucurkan darah. Mengucurkan darah di sini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban, bukan membunuh orang gitu. Kan sama-sama mengucurkan darah gitu. Enggak itu. Di min iraqatid dam maksudnya adalah mengucurkan darah, menyembelih hewan kurban. Mengapa demikian? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa aghlafiha. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang biquruniha, dengan anduknya, wa aghlafiha, kuku-kukunya. Di sebagian redaksi hadis disebutkan termasuk juga bulu-bulunya akan datang pada hari kiamat kelak pada orang yang berkurban. Fa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan sungguh darah hewan kurban itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Sebelum darahnya bocor jatuh ke bumi, pahalanya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Fatibu biha nafsa." Fatibu biha nafsa. Maksudnya adalah fatatib biha nufusukum. Maka hendaklah jiwa kalian itu ridho dalam mengerjakan ibadah kurban ini. Bahasa kita, berlapang-lapang dadalah kalian ketika mengerjakan ibadah kurban ini. Ini dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga yang menunjukkan ibadah kurban yang disyariatkan adalah yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu perbuatan Nabi. Jadi tadi Al-Quran, kemudian sunnah qauliyah yaitu ucapan Nabi. Yang ketiga sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih bi kabshaini, yaitu kabas itu domba. Domba kan bahasa kita yang bulunya itu tebal-tebal itu.
dua domba amlahaini. Amlahaini ini banyak penafsirannya di dalam para ulama. Di antara maknanya adalah yaitu putih yang bercampur dengan hitam, namun putihnya lebih banyak. Ada juga yang mengatakan putih polos ya. Ada yang mengatakan putih polos dan semisalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih berkorban dengan dua ekor domba yang berwarna putih, aqrana ini yang memiliki tanduk. Dzabahahuma biyadihil karimah. Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih kedua hewan kurban tadi dengan tangan beliau yang mulia. Fasamma wa kabbara. Nabi membaca tasmiyah, membaca bismillah dan bertakbir. Fawadha'a rijlahul mubarakah ala sifahihima. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua kakinya di atas sifah. Sifah itu di pelipis onta, di onta tersebut, di hewan tersebut diinjak seperti itu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya ibadah kurban itu sangat disyariatkan. Oleh karena itu di sini penulis rahimahullahu taala pertama kali menjelaskan tentang hukumnya. Beliau mengatakan tadi yang dibaca hukumnya apa tadi? Apa hukumnya? Sunnah ya, sunnah muakkadah. Nah, cuman di cetakan yang Alif Abdan ini di situ ada disebutkan definisinya, definisi sebelum disebutkan hukum. Di situ ada nggak di bukunya definisi kurban? Nggak ada? Hanya langsung hukum ya. Apa di situ ada nggak? Ini bacakan saja. Faslun fi ahkamil udhiyah bi dhammil hamzati fil ashhar. Udhiyah ini dibaca dengan dhammah hamzahnya, udhiyah. Menurut pendapat yang masyhur. Wahiyya yaitu ismun lima yuzbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban ila Allah Ta'ala. Kurban itu adalah ismun suatu nama lima yuzbahu untuk sesuatu yang disembelih minan na'ami berupa binatang ternak. Jadi kurban itu adalah binatang ternak yang disembelih yauma 'idin nahri pada hari Idul Nahar tanggal 10 Zulhijjah wa ayyamat tasyrik dan hari-hari tasyrik ya. Dan hari-hari tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi kurban. Dari definisi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kurban itu mencakup tiga hal. Kurban itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah kurban itu binatang ternak yang disembelih. Binatang ternak yang disembelih. Nah, ketika disebut binatang ternak, maka maksudnya adalah unta, sapi, atau kambing. Tiga itu. Itu namanya bahimatul an'am. Dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ayat 34. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Wa likulli ummatin dan bagi setiap umat ja'alna mansaka, kami jadikan mansakan ya, ibadah kurban. Kami syariatkan kepada mereka ibadah kurban. Setiap umat di sini maksudnya adalah setiap umat-umat ya, umat Nabi Muhammad dan umat-umat
sebelumnya. Ya, jadi disyariatkan kepada mereka yaitu ibadah kurban. Tujuannya apa? Liyadzkuru smallahi, agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada mereka, atas rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Nah, kata-kata min bahimatil an'am dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya hewan kurban itu harus binatang ternak. Nah, yang disebut dengan binatang ternak itu onta, sapi, sama kambing. Makanya kalau umpama ada orang kurban itu dengan ayam, bisa nggak? Nah, kurban dengan ayam, saya kan nggak bisa kurban dengan sapi gitu, mahal gitu. Ya udah saya kurban ayam saja, boleh nggak ini? Tidak boleh. Maksudnya nggak disebut kurban gitu. Kalau nyembelih doang ya nggak apa-apa, tapi nggak disebut kurban, ya seperti itu. Ya, sehingga ulama Syafi'iyah itu ya berpendapat bahwasanya ibadah kurban ini khusus untuk hewan-hewan tersebut, yaitu sapi, kemudian unta, kemudian kambing, domba yang masuk kategori kambing. Nah, disebutkan di apa namanya, satu asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan ya cukup untuk mengucurkan darah pada hari Idul Adha itu dengan menyembelih ayam. Kata dia cukup dengan ayam, ya. Dan syekhuna, yaitu guru kami, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, jadi Fathul Qorib ini kan penjelasan kitab dari Matan Nabi Suja namanya kan, namanya Matan Takrib, dijelaskan namanya Fathul Qorib. Nah, itu yang kita bahas ini. Nah, kitab Fathul Qorib ini dijelaskan lagi oleh ulama yang namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, beliau mengatakan wa kana syekhuna rahimahullah ya'murul faqira bi taqlidihi. Dulu guru kami, gurunya Syekh Al-Bajuri ini memerintahkan ya orang-orang fakir itu untuk bertaklid kepada pendapat Ibnu Abbas. Jadi ketimbang nggak sembelih apa-apa, sama sekali nggak ada yang disembelih, maka sembelih ayam aja gitu. Seperti itu. Nah, cuman menurut pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i itu tidak dipakai asar Ibnu Abbas ini. Kenapa? Alasannya ya karena asar Ibnu Abbas ini tidak valid dari beliau gitu loh. Jadi sanad asarnya itu, sanad hadisnya itu tidak sampai kepada Ibnu Abbas, masih dipermasalahkan Abbas, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah dalil seperti itu. Allahu a'lam. Nah, ini yang pertama. Jadi syarat pertama disebut kurban itu adalah yang pertama harus dari hewan sembelihan yang berasal dari binatang ternak. Yang kedua, binatang ternak ini disembelih pada hari Idul Nahar dan hari-hari tasyrik, ya. Jadi ada berapa hari sembelih itu? 4 hari. Yang pertama tanggal 10 itu, tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua tanggal 11, 12 dan 13. Jadi berapa hari? 4 hari, ya. 4 hari nyembelihnya. Jadi kalau nggak bisa nyembelih tanggal 10, ya bisa tanggal 11. Nggak bisa tanggal 11, boleh tanggal 13. Tanggal 12. Nggak boleh tanggal 12, tanggal 13. Jadi ya mudah, ya. Mudah. Nah, tapi kapan dimulai? Pada hari, kan tadi kan menyembelih itu hari raya Idul Nahar atau hari kurban tanggal 10 itu. Kapan mulainya? Nah, disebutkan di sini ba'da tulu'i syamsihi, yaitu setelah terbit matahari, wa mudhi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini,
dan berlalu seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Jadi ini waktu permulaan menyembelih. Di permulaan menyembelih itu adalah yaitu setelah terbit matahari. Di tanggal 10 itu bukan habis subuh langsung menyembelih gitu. Ada orang habis subuh, saya nggak ikut sholat Idul Adha langsung menyembelih habis subuh, nah, tidak sah. Di kapan dimulai? Yaitu setelah terbit matahari dan berlalu seukuran orang sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Ya kira-kira kalau terbit matahari jam berapa? Syuruk itu jam berapa? 5.50 ya, atau kita kenapa lagi jam 6 ya, katakanlah jam 6. Nah kemudian jam 6 ini terbit matahari, tulu asyams, terbit matahari, kemudian berlalu seukuran waktu orang itu sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Kira-kira berapa? Khutbah itu berapa? 20 menit lah ya, kan khutbah singkat ini. Nah itu apa namanya? Itu syuruk itu. Nah, kalau ini hitungannya begitu terbit matahari, dikira-kirakan ada orang sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Ya kira-kira 20 menit lah ya. Kira-kira jam 6.20, atau kalau mau aman-aman ya jam 6.30 lah, jam 7 ya. Jam setengah tujuh orang nyembelih langsung sah. Meskipun umpama di Masjid Al-Furqan belum sholat Idul Adha, belum dilaksanakan, sah. Tapi tentu lebih utama setelah orang pada sholat, lebih utama. Tapi waktu permulaannya tadi terbit matahari, kemudian berlalu seukuran orang sholat 2 rakaat dan 2 khutbah singkat. Dan dari sini kita dapat mengetahui ada isyarat bahwasanya khutbah Idul Adha itu berapa kali? 2 kali. Nah, ini seingat itu 4 mazhab itu 2 kali. 4 mazhab itu 2 kali khutbahnya, termasuk Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ada ulama-ulama belakangan yang berpendapat sekali, khutbahnya sekali. Artinya ya kalau ada masjid yang khutbahnya sekali ya silakan. Kalau ada yang 2 kali juga mumbu, yang jadi masalah. Tapi yang mayoritas ulama itu 2 kali. Dan 2 kali itu bukan maksudnya ya sunnah juga gitu, sunnah juga ya, bukan sesuatu yang enggak sunnah gitu. Nah, itu permulaan menyembelihnya. Kalau menyembelih di malam hari boleh enggak? Menyembelih di malam hari. Di Masjid Al-Furqan itu kambingnya 300 semua kan. Sapinya 50. Itu kan lama nyembelihnya. Nah itu kira-kira sampai malam umpama nyembelih malam boleh enggak? Malam hari ini. Besok lagi bisa ya. Ya, jadi kalau malam juga boleh ya. Nah, tapi malam ini disebut oleh para ulama fa in kana dhabhu fiha makruha. Meskipun kalau menyembelih di malam hari itu hukumnya makruh, tapi sah gitu. Jadi kalau disebut malam itu sah, ya sah, tapi makruh. Besok juga bisa kalau kita kan, ya besok juga bisa gitu. Kalau saya malam udah capek juga gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah kurban ini tadi kan yang pertama menyembelih hewan kurban, yaitu onta, sapi atau kambing. Yang kedua, penyembelihan ini dilaksanakan pada hari Idul Kurban dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik berarti nanti tanggal 13 Dzulhijjah itu begitu adzan maghrib ya sudah habis waktunya. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban ini ya orang itu menyembelih itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang di hari-hari kurban, hari-hari tasyrik dia menyembelih
sapi tapi untuk walimahan kalau anaknya nikah, kurban bukan namanya? Bukan. Atau dia nyembelih kambing untuk keluarga besarnya mau datang ke Bekasi, ini juga bukan. Hah? Untuk akikah ini juga tidak disebut dengan kurban. Kurban itu harus terpenuhi 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Kemudian beliau berkata, wal udhiyatu jadi udhiyah ini bisa dibaca wal udhiyatu, bisa dibaca wal udhiyatu. Jadi ada 8 bahasa di sini. Kalau orang mendalami bahasa Arab itu, dan ini kan menemukan udhiyah ini bisa dibaca 8 cara bacanya. Tapi kita ya 2 aja. Wal udhiyatu atau wal udhiyatu dengan tasdid atau tidak boleh. Dan udhiyah itu sunnatun muakkadah. Nah, kalau dibaca udhiyah itu hewan kurban artinya. Nah, sehingga di sebagian kitab seperti Manhajul Thullab itu disebut dengan wat-tadhiyatu. Wat-tadhiyatu sunnatun muakkadah. Itu menyembelih perbuatannya. Al-udhiyah kan hewannya. Wat-tadhiyatu sunnatun muakkadah. Menyembelih hewan kurban itu ya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, ditekankan. Di Al-Bajuri disebutkan fi haqqina, ini sunnah di kita sunnah. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya wajib ya. Rasulullah ya wajib. Nah, kemudian apa kriteria orang yang apa kriteria orang yang akan menyembelih kurban? Apakah harus nunggu punya kontainer 5 gitu? Apakah harus punya rumah bertingkat baru boleh kurban gitu ya? Kriteria mampu ini yang pertama, dia itu beragama Islam. Dia beragama Islam. Yang kedua, mukallaf. Ini kriteria. Mukallaf artinya balik dan berakal. Sudah balik dan berakal. Yang ketiga, memiliki kemampuan. Ini syarat orang yang kurban. Kriterianya. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua mukallaf itu sebutan untuk balik dan berakal. Yang ketiga memiliki kemampuan. Kalau di Al-Bajuri disebutkan berapa ya? Di Al-Bajuri disebutkan 5 syarat. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Balik berakal disebut mukallaf. Kemudian merdeka dan mampu. Nah, patokan mampu adalah dia memiliki biaya kurban yang melebihi kebutuhan nafkah dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi dia memiliki biaya untuk kurban yang melebihi kebutuhan nafkah dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Contoh selama hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, berapa hari itu? 4 hari. Nah, selama 4 hari ini dia punya uang untuk makan, ya, untuk tempat tinggal, untuk pakaian, sama dia biaya untuk dia dan keluarganya. Nah, kemudian di situ ada sisa uang. Nah, sisa uang ini cukup untuk membeli korban. Nah, maka kalau ada sisa uang yang cukup untuk beli kurban, maka itu sudah disebut mampu. Nah, orang yang mampu ini dikhitab, terkena ya kesunahan kurban ini. Oleh karena itu Nabi SAW dalam satu hadis beliau bersabda, ya, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelonggaran, siapa yang punya kelapangan,
falam yudhi, namun dia tidak berkurban. Maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Maksudnya jangan dekat-dekat ke tempat sholat Idul Adha. Kalau kamu mampu kok nggak kurban, gak usah ikut sholat aja sekalian. Bahasa Nabi itu begitu, mengecam orang-orang yang mampu tapi dia nggak mau kurban. Nah, kapan dikatakan mampu? Dikatakan mampu itu kalau di 4 hari itu, hari raya Idul Adha, itu hari-hari tasyrik ini dia punya uang untuk nafkah dia dan nafkah orang-orang yang dia tanggung. Dia suami ada nafkah untuk istrinya, nafkah untuk anak-anak, selama 4 hari itu ada. Terus dia punya kelebihan harta. Nah, kelebihan harta ini cukup untuk beli kambing. Maka itu sudah disebut mampu. Nah, sekarang coba kita introspeksi diri lah. Nah, kita ini udah mampu belum sih sebenarnya? Jangan-jangan bertahun-tahun kita hidup itu termasuk orang yang mampu tapi nggak pernah kurban gitu, ya. Jadi nggak mesti harus punya mobil gitu loh. Nggak mesti harus rumah 2 atau rumah 3 gitu. Kalau dikatakan mampu, enggak, itu simpan mampunya itu. Ini di Syekh Al-Bajuri mengatakan orang yang mampu itulah orang yang mampu memiliki kelebihan harta dari kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang dia tanggung pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Jadi nggak mesti sebulan itu dia sudah, bukan sebulan patokannya, tapi di 4 hari itu dia punya uang untuk keluarganya dan ada sisa kelebihan yang cukup untuk membeli hewan kurban. Ya. Jadi mampu gitu. Coba dicek masing-masing, saya ini sudah mampu atau tidak. Ya. Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang mampu berkorban untuk tidak berkorban. Ini perkataan Imam Syafi'i langsung. Itu ada di kitab jilid 2 halaman 211. Dia mengatakan la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku tidak memberikan rukhsah ya kepada orang yang mampu untuk tidak berkorban. Ya, siapapun dia, kalau dia terpenuhi syarat-syarat tadi, maka sangat dianjurkan untuk berkorban. Bahkan Nabi yang mengecam orang yang mampu namun tidak mau berkorban. Nah, kalau nggak mampu beda cerita, ya kan? Kalau nggak mampu ya gimana? Nah, kemudian beliau mengatakan di sini disebutkan ada tambahan faedah di Hasyiah Al-Bajuri, wa yusanu, dan disunahkan liman yuridu tadhiyah, bagi orang yang ingin berkorban. Apa yang disunahkan? Alla yuzila sya'rahu wa dhufrahu, yaitu tidak mencabut rambutnya dan tidak mencabut memotong kukunya di 10 Dzulhijjah, hingga dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi kalau orang mau kurban, maka tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, itu dianjurkan bagi dia untuk tidak memotong rambutnya atau memotong kukunya. Nah, kalau dia potong gimana? Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Tapi sampai kapan? Sampai hatta yudhiyya, sampai dia itu menyembelih hewan kurbannya. Artinya kalau tanggal 10 itu belum menyembelih, umpama ya sampai tanggal 11, sampai tanggal 12 masih dimakruhkan bagi dia untuk memotong rambut dan kukunya. Seperti itu. Nah, begitu pula kalau ada umpama daging-daging yang ada di kulit, yang ada di tubuhnya umpama, itu kalau bisa tidak dihilangkan maka tidak dihilangkan. Nah, kenapa? Karena ada larangan dari Nabi SAW. Dan mana hadis tersebut, yaitu hadis yang melarang ini adalah
ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan orang dari api neraka itu mencakup semuanya. Itu kelebihan orang berkorban. Insya Allah akan diampunkan dosa-dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka. Jadi bukan korban itu bukan hanya perintah yang tanpa ada aturan, tapi ada keutamaannya, ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Kemudian disebutkan wa yusannu lirajuli, disunahkan bagi seorang laki-laki. Apa disunahkannya? An yadhbahal udhiyata bi nafsihi. Disunahkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurbannya itu dia sendiri yang menyembelih gitu. Dia sendiri yang memotong. Tapi dengan syarat in ahsanal dhabha. Kalau dia memang nyembelihnya bagus gitu. Kalau dia nyembelihnya takut, apa namanya? Kalau nggak mampu ya suruh orang gitu kan, boleh. Loh, kenapa disunahkan menyembelih sendiri? Ya annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi nafsihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih sendiri. Nabi itu. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca itu kan hadis Anas bin Malik, kan Nabi menyembelih 2 domba itu ya sendiri seperti itu. Wa yusannu lil mar'ati, dan disunahkan bagi perempuan. Kalau perempuan kan biasanya nggak nyembelih ya, mewakilkan ke orang lain, diwakilkan. Nah, kalau perempuan disembelihkan antuwakkila fi dzabhiha, yaitu mewakilkan sembelihannya. Sebagaimana dalam kitab Al-Majmu', yaitu kitab Imam Nawawi. Begitu pula al-khuntha, itu orang bencong. Bencong juga sama. Bencong pun korban gitu loh, ya kan, disebut bencong itu kan menunjukkan orang bencong juga kan korban. Ya, wa kadzalika man lam yuhsin adzabha. Begitu pula orang yang tidak bagus, tidak baik dalam menyembelih, disunahkan untuk mewakilkan saja. Nanti kalau dia nyembelih kaget-kaget, enggak sah sembelihannya kan. Umpama nggak bisa menyembelih. Nah, kemudian kalau orang sudah mewakilkan sembelihannya, yusannu liman waqtala fi dzabhiha an yashhadaha. Disunahkan bagi orang yang mewakilkan sembelihannya itu, apa yang disunahkan? An yashhadaha, yaitu dia menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi dia nggak bisa motong sendiri, dia udah lihat. Begitu disembelih itu dianjurkan untuk dilihat. Makanya kan sebagian panitia itu kadang-kadang belum menyembelih itu nunggu orangnya gitu loh. Apa namanya? Nunggu sahibul kurbannya ya. Apa namanya? Nunggu sahibul kurban. Ya, agar sahibul kurban bisa melihat sapinya disembelih gitu, atau kambingnya disembelih. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha." Dia mengatakan, pergilah kamu wahai Fatimah menuju hewan kurbanmu, saksikanlah dia dipotong, disembelih. Kenapa? Nabi mengatakan, fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dzunubiki. Nabi mengatakan karena tetesan darah yang jatuh pertama kali itu, kamu akan diampunkan bagimu dosa-dosamu yang telah lalu. Itu utamanya. Nggak bisa nyembelih sendiri, ngelihatnya saja itu diampunkan dosa-dosa. Gimana nggak tertarik ibadah kurban ini, ya? Nah, disebutkan di sini kesunahan kurban ini sunnah alal kifayah, sunnah kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya disebutkan jika fa'idha ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Artinya kalau ada satu keluarga terus yang kurban 1 orang, nah itu sudah cukup. Maksudnya tidak dituntut untuk semua orang. Contohnya kan Pak Iwan sekeluarga kaya, Pak Iwannya kaya, istrinya kaya umpama ya, terus anak-anaknya masih kecil juga kaya semua umpama, jadi konten kreator gitu, jadi kaya gitu, masih kecil-kecil udah kaya gitu kan, semuanya mampu ini. Nah,
Nah, hanya Pak Iwan aja yang boleh, nah, yang lain sudah gugur tuntutannya seperti itu. Tapi kalau apakah semuanya dapat pahala? Khilaf. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan itu yang gugur tuntutannya saja. Tapi kalau pahala tidak dapat. Tapi Ar-Ramli berkata, ya insya Allah pahalanya dapat untuk semua. Jadi, menurut Ar-Ramli di satu keluarga itu dapat semua pahalanya. Kemudian beliau berkata, dan udhiyah kurban itu tidak akan wajib kecuali dengan nazar. Kurban nazar. Jadi ada istilah kurban nazar dan kurban tatawwu'. Ada istilah apa? Kurban nazar dan kurban tatawwu'. Nah, kurban nazar itu ya dia bernazar kurban. Kurban tatawwu' itu kurban biasa. Dia mau kurban aja. Kalau dia mengatakan saya bernazar akan berkorban dengan hewan ini, kambing ini, maka sudah hukumnya bernazar. Atau dia mengatakan saya menjadikan hewan ini sebagai korban, ini juga sudah nazar. Saya menjadikan. Jika kata-kata menjadikan itu membuat dia menjadi nazar. Saya menjadikan hewan ini jadi korban. Nanti kalau sudah begitu berlaku hukum-hukum kurban nazar. Seperti kurban nazar itu ya tidak boleh dimakan sedikit pun. Kalau nazar itu nggak boleh ngambil. Lu saya kan sahibul kurban, masa nggak dapat daging? Oh, iya kamu nazar. Makanya bagus itu kalau masjid itu menyediakan formulir itu sahibul kurbannya siapa, jenis kurbannya apa, kurbannya tatawwu atau kurban nazar. Kalau kurban nazar dia nggak boleh ngambil sedikit pun. Kalau dia ngambil nggak sah, ya berdosa. Itu. Nah, biasanya kalau di Jawa itu ya ada formulirnya dia. Formulir apa namanya? Jadi ada semacam formulir, nanti nomor, nama sahibul kurban, jenis kurbannya apa. Sehingga nanti panitia itu ngasih dia apa enggak. Kalau dia ternyata kurban nazar, nah itu apa namanya? Maka tidak boleh dia ngambil sedikit pun nggak boleh. Semuanya harus disedekahkan. Allah Ta'ala wala. Ya. Kemudian apa saja ya kriteria usia dari hewan kurban itu? Jangan asal beli kemudian ternyata kurbannya nggak sah, ya kan? Ada ketentuannya. Beliau mengatakan tadi dibaca wa yujzi'u fiha al-jadha'u min ad-dha'n. Ya sah atau yujzi itu sah, cukup ya. Fiha pada hewan kurban itu al-jadha'u min ad-dha'n. Domba yang jadha'. Ini kalau domba itu ada perhitungan usianya ya. Kalau domba di mazhab Syafi'i itu harus usia 1 tahun. Harus usia 1 tahun. Dan boleh kurang dari 1 tahun dengan 2 syarat. Boleh kurang dari 2 tahun dengan 2 syarat. Yang pertama, di atas 6 bulan. Usianya di atas 6 bulan. Yang kedua, giginya sudah apa? Ya, sudah tanggal. Sudah apa namanya? Sudah pernah ganti gigi ya. Sudah lepas giginya gitu. Ya copot. Itu. Domba itu setahun ya, setahun. Wa huwa ma lahu ini ya. Wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah, yaitu yang sudah usia setahun dan masuk kedua. Atau tadi boleh di bawah setahun tapi giginya harus di atas 6 bulan dan giginya sudah tanggal. Ya. Ini di mazhab Syafi'i. Jadi kalau beli hewan kurban di bawah usia itu tidak sah. Ya. Kemudian wasani minal ma'zi. Adapun hewan ma'az itu kambing kacang. Bahasa kita apa?
Eh? Kambing kacang itu bahasa kita apa? Apa? Kambing Jawa ya. Yang itu kan? Ya, yang bulunya halus-halus itu kan? Ya, kambing Jawa namanya. Nah, itu ini kambing Jawa itu malahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah. Usianya itu 2 tahun, genap 2 tahun masuk ketiga. Jadi udah usia 2 tahun. Ini kan yang dijual itu masih setahun. Untuk kurban itu masih setahun. Ini tahu apa namanya? eh, saya punya teman yang apa namanya yang pelihara kambing itu, jadi setahun aja udah besar itu apa namanya? Kambingnya udah besar, lumayan gitu loh. Oh ini lihat, oh yang jual kecil-kecil sapinya gitu, ini kan baru setahun gitu. Ya, atau baru setahun setengah gitu, nggak sah itu dijadikan kurban. Jangan asal jual aja gitu kan, jual dia juga nggak tahu hukum gitu kan, yang penting laku. Ya. Ini juga terutama panitia panitia itu yang statusnya jadi wakil ya kan memperhatikan itu, ya itu. Karena nanti kalau kurang usianya tidak sah, apa kurbannya tidak sah. Bisa kurban dengan 700.000 gitu. Iya, dilihat kambingnya baru usia setahun apa, nggak sah ini. Domba baru sah kalau domba. Kalau kambing ya, 2 tahun. Wasani minal ibili adapun onta ya. Malahu khamsu sinin wa ta'ana fis sadisah. Itu genap usia 5 tahun masuk 6. Jadi 5 tahun sudah genap masuk ke 6. Jalan 6. Jadi besar besar yang disembelih itu besar. Wasani minal baqar adapun apa namanya sapi malahu sanatan yaitu yang berusia 2 tahun wa ta'ana fis sadisah dan masuk 3. Udah masuk 3. Itu kalau sapi. Besar juga enggak? Besar. Ya, jadi bukan apa namanya? Anak sapi gitu. Kalau anak sapi ya enggak sah. Nah, wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalika wa tujzi'us syatu an syakhsin wahidin. Nah, dia jadi kurban itu bisa patungan ya. Itu saking mudahnya syariat kita boleh patungan. Unta 7 orang patungan boleh 7 orang. Sapi boleh patungan 7 orang. Kalau kambing atau domba boleh patungan enggak? Enggak boleh, 1 orang aja itu. Kalau ini, kalau kambing atau sapi 1 orang tidak boleh patungan. Ya. Kalau sapi kemudian onta itu ya hanya 7 orang saja. Kalau kurban 1 kantor boleh enggak? Sekantor patungan tergantung berapa orang dulu gitu kan. Kalau 7 orang boleh. Tapi kalau 30 orang Bapak ya, tidak sah. Kayak sebagian tempat itu kalau nggak salah tahun yang lalu itu ada sekolah itu yang katanya melatih siswa-siswanya untuk kurban. Tapi satu kelas itu 1 sapi katanya. Satu kelas 35 orang. Ya nggak sah ini. Nggak sah kurbannya. Kan kami mau latihan, kami mau apa namanya mengedukasi siswa untuk kurban. Nah, kalau mau diedukasi sekalian 7 sapi, 7 orang untuk 1 sapi. Allah Taala wala ala. Nah, kalau kami 1 orang. Betul. Kalau 1 keluarga. Nah, nanti 1 orang yang nyembelih, satu orang namanya 1 orang. Tapi pahalanya diniatkan sekeluarga. Diniatkan. Jadi yang istilahnya uangnya dari 1 orang. Bapaknya kalau ada yang mau ngasih uang dikumpulkan tidak jadi masalah, tapi nanti yang nyembelih dia sendiri gitu. Selama dia, adapun yang lain nanti ya insya Allah kedapatan pahala saja, diniatkan dapat pahala seperti itu. Nah, Allah Taala wala ala. Ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya, sudah masuk jam 5.51. Atas nama A maksudnya? Bukan buat istrinya.
Oh iya, orang meninggal ya. Nah, gimana kalau kurban atas nama orang meninggal gitu ya? Nah, disebutkan di Hasyiah Al-Bajuri ini, ada di bagian bawah itu, tidak boleh ya seseorang menyembelih atas nama orang lain tanpa ada izinnya, kecuali kalau dia menyembelih atas nama keluarganya, dilihatkan pahalanya doang. Dan begitu pula orang yang sudah mati, itu kalau ada izin, ini wasiat dulu, nanti kalau saya mati tolong sembelihkan, tolong pakai uang saya ini untuk menyembelihkan saya ya. Nah, kalau ada izin seperti itu boleh. Kalau tidak ada izin maka tidak boleh. Saya kurban atas nama kakek saya, kakeknya udah wafat, tidak ada izin apa-apa, tidak sah. Tidak sah kurban atas nama orang yang sudah mati tanpa ada izin. Kalau ada izinnya, dia pernah berwasiat umpama, maka ini boleh. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada izin, ya maka tidak boleh. Kalau tahu enggak. Nah, ada lagi? Silakan. Tapi masalah yang digunakan untuk kurban itu syaratnya hanya cukup untuk 4 hari. Dalam hadis itu juga cukup kebutuhannya untuk tidak main sunat. Bagaimana kalau misalnya ini cukup untuk hari itu, tapi tanggal katakan ini kurban yang akan datang kan tanggal 27 Mei. Dan nanti tanggal 1 Juni itu harus membayar tanggungan. Sementara diperkirakan nggak akan dapat itu, jadi habis untuk kurban, tapi untuk tanggal berikutnya yang ini sekarang bayar kontrakan, bayar apa nggak bisa. Jadi itu apakah juga kena? Akan tak apalah mungkin tanggungan yang harus dibayar setelah korban itu. Iya. Iya, jadi yang intinya itu yang dikatakan mampu tadi, pokoknya selama 4 hari itu kebutuhan dia terpenuhi. Kalau dia terpenuhi, dia punya sisa uang ini cukup untuk beli hewan korban, mampu, itu disebut mampu dia. Ada pun setelahnya kan nggak tahu, mungkin ada tiba-tiba dia dapat rezeki nomplok ya kan. Ya mungkin dia gajian lagi seperti itu kan, atau mungkin ada orang jangan terlalu mikir terus kan nanti hidup setahun gimana ya, setahun ya. Udah rezeki itu kan masih ada hewan korban mau dimakan ya kan. Seperti itu ya, namanya ya, tapi kan sunnah hukumnya, disunahkan, sunnah yang dianjurkan. Insya Allah kalau orang beribadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu ya kalau ganti ya, apa hartanya kalau ganti, jadi jangan khawatir gitu, insya Allah ada apa namanya, artinya maksud kita ya dia tuh sudah dianggap mampu gitu. Bagi orang ibadah semua orang merasa nggak mampu gitu loh, ya kan. Giliran apa namanya yang lain paling nggak mau dibilang miskin ya. Nah, sebagian orang tuh kadang-kadang ada yang begitu ya. Jadi giliran masalah ibadah selalu menganggap dirinya nggak mampu, ya kan. Tapi giliran yang lain nomor 1 terdepan gitu kan, Suzuki ya, Yamaha ya, Yamaha terdepan gitu kan. Beli motor bisa, beli mobil bisa, giliran korban saya nggak mampu. Nah ini kan sangat disayangkan orang-orang seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Tapi rasa ketakutan itu hukumnya apa bos? Takut nanti apa ya, nggak bisa makan, nggak bisa bayar, nggak bisa apa gitu. Ya selama ini gimana, hidup enggak gitu. Kan selama ini hidup aja kan. Nah, insya Allah hidup aja. Jadi begini ya, apa kan orang jahat aja kan dikasih rezeki ya kan, betul nggak? Dia kan orang jahat aja dikasih rezeki, masa kita yang korban melaksanakan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian apa namanya nggak dikasih rezeki seperti itu. Makanya orang pergi haji itu kan mahal kan,
Pergi haji itu mahal nggak itu? Mahal. Artinya ya jangan nunggu selama ibadah itu kita bisa jangkau, kenapa tidak? Kan kita bisa nih, kenapa tidak gitu? Kalau kita mampu ya kerja, kalau nggak mampu ya kan beda cerita. Nyicil. Hah? Nyicil. Ya bisa nyicil, bisa nabung ya kan? Kayak beli mobil kan bisa nyicil. Nah, Nyicil ya. nah itu kan bisa itu. Dan kalau di zaman dahulu, di zaman sahabat itu, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu atau asar-asar dari para salaf itu para sahabat itu semangat berkurban. Jadi yang kurban itu setiap rumah itu punya kambingnya, setiap rumah itu. Jadi nyembelih sendiri, karena kan semuanya punya semua. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pada satu tahun beliau tidak kurban. Kenapa nggak kurban? Khawatir dikira wajib. Saking semuanya pada semangat kurban gitu. Nah sekarang kita mengedukasikan tentang kurban, malah apa namanya? Yang saya kan nggak kaya gitu. Padahal kan nggak mesti kaya, betul? Jadi mampu patokannya, bukan kaya. Gitu. Jadi jangan dikira ya korban itu orang kaya, enggak, mampu. Atau kan mampu kayak tadi. Nah, itu. Makanya saya bilang coba itu dia. Coba di muhasabah gitu, ini saya ini udah mampu belum? Gitu. Kira-kira begitu. Insya Allah ya jangan. Tapi kalau mampu Pak Ustaz, terus nggak kurban. Mampu nggak kurban. Apa misalnya saya kurban, tapi saya nggak mampu. Saya punya HP nih, punya motor nih, apa dua motor buat apa sampai begitu kan? Enggak sih, kalau enggak sampai gitu. Ya mampu tadi, mampu. Ada kelebihan harta seperti itu. Baru disunahkan. Kalau sampai harus jual apa namanya? Dan rumah ya enggak juga. Allah. Ada lagi misalnya berutang, saya hari ini nggak punya gitu. Betul. Tapi ada niat mau kurban, saya ngutang gitu kan. Itu sama biasa lah. Kan mungkin per bulan saya cicil dah. Nah itu boleh. Ya kalau dia bisa seperti itu, maksudnya tidak terbebani dengan itu, dan dia bisa melunasinya, ada peluang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan nggak wajib bagi dia, tidak wajib. Karena kan intinya di 4 hari itu dia mampu apa enggak, makanya itu. Artinya kalau orang yang nggak mampu bisa nggak dia korban, dia bisa aja, nggak jadi masalah. Boleh dia berhutang seperti itu. Tapi kalau dia saya kan nggak mampu, mau saja nggak apa-apa. Tidak terkena khitab. Kan yang dikecam oleh Nabi SAW itu, maka narahu sa'ah, siapa yang punya kelonggaran, siapa yang punya kelapangan, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Allah Ta'ala wa'ala. Betul. Kalau dia melaksanakannya setiap tahun, wajib ada perbedaan di sini. Disunahkan setiap tahun, kalau dia mampu setiap tahun, nggak sampai nggak wajib, cuman memang setiap tahun, bukan sekali seumur hidup ini. Jadi ibadah korban itu bukan seperti haji yang sekali seumur hidup. Setiap tahun kalau dia mampu, dia korban. Setiap tahun itu. Tapi tapi dia nggak wajib, tetap hukumnya sunnah muakkadah saja. Sunnahnya. Nah disebut sunnah muakkadah itu Nabi itu nggak pernah meninggalkannya. Jadi Nabi setiap tahun korban. Jadi kan korban ini tidak salah disyariatkan itu tahun kedua Hijriah. Nah setelah itu Nabi setiap tahun korban. Setiap tahun. Sahabat juga pada korban. Jadi sahabat itu kan mental baja dalam ibadah gitu. Jadi kuat ibadah sahabat. Makanya mereka semangat gitu. Bahkan jauh-jauh hari itu dia sudah beli kambingnya, sudah punya kambingnya, dia pelihara sendiri, dia kasih makan. Nah itu dia korbankan untuk. Nah nanti kan sahibul kurban itu paling banyak dia ngambil kurban itu kan 1/3. Tapi dianjurkan kurang dari itu.
Yang sangat dianjurkan dia cuma ngambil sedikit, satu suap dua suap, maksudnya sekali masak lah. Selain itu disedekahkan untuk kaum muslimin, itu yang dianjurkan. Jadi dia cuma ngambil sedikit aja. Maksudnya? Iya, ini saling kasih. Jadi nggak mesti penerima kurban kan nggak mesti orang miskin, betul? Orang kaya pun bisa. Jadi dihadiahkan, orang kaya itu dihadiahkan, orang miskin dikasih. Apa? Nggak boleh non muslim, tidak sah dikasih, haram dikasih. Orang non muslim itu haram, nggak boleh dikasih. Jadi yang dikasih itu muslimin. Nanti insya Allah akan sampai di situ di Fathul Qorib, insya Allah mungkin akan berikutnya ya Pak. Pertemuan berikutnya ketika insya Allah. Nah di situ disebutkan di situ kalau dia non muslim ya kafir itu tidak boleh menurut pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Ya. Nah itu makanya kan perlu kalau gitu belajar kemudian biar apa namanya biar dia tahu hukum gitu loh. Jangan sampai ini orang kafir dikasih, orang muslim ada yang nggak kebagian gitu. Ada di sebagian perumahan yang begitu. Nah ini bacakan ya. Ini kemarin dia baru nulis tentang itu. Nah ini ngambil dari Hasyi Al-Bajuri, ini bacakan. Mana ya? Nah, ini. Bolehkah memberikan daging kurban kepada non muslim? Nah, Imam Al-Bajuri berkata, "Fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'a." Maka tidak boleh memberikan mereka, yaitu orang-orang kafir itu, sebagian dari hewan kurban. Kama nassa alaihi fil Buwaiti. Sebagaimana dinaskan oleh Imam Syafi'i langsung disebutkan dalam Mukhtasar Al-Buwaiti. Wa waqa'a fil Majmu'i, dan disebutkan ada keterangan lain dalam kitab Al-Majmu', yaitu karya An-Nawawi. Jawazu it'ami fuqara'i ahli zimmati, bolehnya memberikan makanan maksudnya hewan kurban itu kepada orang fakir ahli zimmah min udhiyati tatawu, dari kurban yang tatawu yang sunnah tadi, dunal wajibah, bukan kurban wajib. Wa ta'ajjaba minhul adhra'i, al-adhra'i ini ulama besar itu terheran-heran, merasa heran dengan pendapat Nawawi itu. Fal haqqu, maka yang benar kata Syekh Al-Bajuri, annahu la yajuzu it'am dzimmiyin min al-udhiyati mutlaqan. Tidak boleh memberikan kafir zimmi itu kurban secara mutlak, baik bentuk sedekah ataupun bentuk hadiah. Bahkan beliau mengatakan, hatta law akhadaha fuqara'ul muslimin shadaqatan wa aghniya'uhum hadiyatan. Bahkan sekiranya fakir miskin orang muslim mengambilnya sebagai sedekah, orang kaya kaum muslimin mengambilnya sebagai hadiah, haruma alaihim atasadduqu bi syai'in mimma akhadhuhu aw ihda'u syai'in minhu li ahli dhimmah. Haram bagi mereka orang muslim yang sudah menerima daging kurban ini diberikan kepada orang kafir. Wa kadzalika bai'uhu lahum, tidak boleh juga dijual kepada mereka. Kenapa? Di annaha dhiyafatullahi lil muslimin. Karena kurban itu adalah jamuan Allah untuk kaum muslimin, bukan untuk kaum kafirin. Nah itu. Kama qalahu asy-syaikhu asy-Syabrumallisi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sabrumallisi. Wa huwal mu'tamad, ini pendapat resmi mazhab. Boleh itu. Nah sekarang gimana ngaturnya? Ya silakan diatur. Ada kasus nih, ada muanya yang menerima apa namanya kurban dari mana-mana, kupon dari sana gitu kan. Kasus ini dia menerima hak boleh kan ya, tapi dia dijual gitu. Nah itu Nah dia menjual, yang penting jangan dijual ke orang kafir. Yang penting jangan dijual ke orang kafir. Tapi dijual ke tempatnya bakso lah apa kemana? Iya nggak apa-apa, kan udah punya dia. Boleh ya? Ya. Yang penting jangan panitia yang jual.
kan dia yang nerima nggak apa-apa. Jadi jangan dijual sama orang kafir tadi kan. Wakala, iya betul. Wakala kan tadi kan disebutkan wakala bai'uhu lahum, begitu pula menjual kepada mereka. Berarti kalau menjual kepada orang muslimin ya masih boleh. Yang penting kan bukan berarti dia yang jual. Nah, seperti itu. Dan ini jadi kan hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir kan ada dua tadi kan pendapat. Yang pertama ini kan boleh tapi dengan syarat. Boleh dengan syarat yang Nawawi tadi. Yang pertama syarat yang pertama itu yang dikasih orang fakir. Orang fakir. Yang kedua, fakirnya ini ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang kafir yang zimmah itu membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, kafir di Indonesia dihukumi apa? Di kafir itu kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Nah, di Indonesia ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantari itu nggak masuk kafir zimmi. Buktinya maaf kapan mereka bayar jizyah? Kapan bayar? Bukan pajak ya, jizyah upeti. Kapan dia bayar? Tunduk nggak mereka dengan syariat Islam? Enggak ada. Dan dia tuh harus bayar dengan ansogiri. Mereka tuh terhina. Ada ukurannya bayarnya berapa dinar itu setiap tahun ada. Dan mereka nggak bayar seperti itu. Dan harus tunduk dengan syariat Islam. Artinya kalau dia minum minuman keras atau melakukan berzina, memang terkena hukum Islam. Makanya nggak masuk mereka. Hatta ulama yang mengatakan boleh itu, dan ini bukan pendapat resmi ya, mengatakan boleh tadi kan ada syaratnya. Nah syaratnya nggak terpenuhi. Begitu. Apalagi ini kemudian pendapat yang lemah. Makanya sebagai panitia kurban itu tidak bermudah-mudahan memberikan orang kafir itu. Kasih orang muslim aja. Nah, kalau sampean mau masuk Islam dulu, ya kan? Mau daging kurban masuk Islam dulu, gitu. Nanti dapat kupon, ya kan? Siapa suruh kafir ente, gitu kan? Masuk Islam dulu, beda kasih. Gitu. Di Masjid Al-Quran ini setiap tahun menyambungkan daging dari rekan Iya. rekan RT itu sendiri sebenarnya warga yang ada di sini. Nah, kan kita nggak tahu nggak ada apakah dia sudah memasukkan orang yang non muslim atau tidak gitu kan. Iya. Kalau ada yang termasuk orang non muslim yang menyerahkan rekapan warganya kepada kurban, terus berikanlah daging kurban itu kepada RT. Gimana ya? Ya makanya RT juga mesti bertakwa dia gitu. Jadi masih RT-nya juga harus tahu hukum gitu kan. Dia tahu hukum, nanti bisa dia masukkan siapa yang dimasukkan. Jangan asal semua dikasih. Ya kan RT juga mesti paham. Kalau RT yang nggak pernah ngaji itu soal dari mana ya? Pokoknya yang penting adil, itu bagi semua gitu kan. Nah ini kan ya clear lo gitu. Nah, makanya di situ. Agamanya kayak Apa? Panitia tidak terkena Dosa. Ya kalau dia nggak tahu, insya Allah sih nggak berdosa gitu. Tapi si RT-nya kan itu, makanya RT itu harus itu dia ikut ngaji dulu gitu. Ya begitu ya. Ustaz, Nah, lebih afdol mana Pak Ustaz? Kita patungan sapi 7 orang dengan 1 sapi, dan kita beli kambing 1 ekor. iya betul. Lebih afdol mana Pak Ustaz? Baik, ini ada pertanyaan, lebih utama mana ya? Lebih utama mana? Kita itu patungan sapi 7 orang atau kambing tapi sendiri. Ya. Maka yang lebih utama adalah mana tadi ya ibaratnya? Nah ini ada di sini. Belum kita baca ya. Mana tadi? Syaksin wahidin wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Jadi maksudnya wahia asyatu yaitu kambing itu, satu kambing lebih afdal daripada dia patungan 7 orang unta atau sapi. Kenapa alasannya?
lima fi dzalika min al-infiradi bi iraqatid dam. Karena dia bisa sendiri motong. Kan tujuan ibadah kurban tadi apa? Di antaranya adalah agar bisa mengucurkan darah. Kalau sapi 7 kan cuma sekali ngucurin darahnya. Nggak bisa semua orang, kan nggak bisa kan 7 apa namanya? 7 pedang, di situ kan nggak bisa. Jadi 1 doang. Nah kalau kambing sendirian dia bisa. Nah, sehingga lebih banyak yang dikucurkan. Maka di sini menurut beliau lebih utama kalau sendiri kambing daripada patungan 7 orang. Seperti itu. Allah. Dan dari segi bagusnya daging, lebih bagus daging, yang paling bagus dagingnya itu adalah domba, ya, yang paling bagus. Dari segi bagusnya daging itu domba lebih paling bagus daripada yang lain. Tapi dari segi lebih banyak sapi, seperti itu. Nah, lebih Abdul mana lagi? Abdul lagi nih. Apa namanya? Kita kurban sendiri keluarga gitu, atau kita kasih ke panitia? Iya betul. Tadi kan disebutkan wa yusanu disunahkan bagi orang yang menyembelih kurban itu an yudhhiya bi nafsihi, menyembelih sendiri. Tapi ketentuannya in ahsana dzabha, kalau dia bagus nyembelihnya, seperti itu. Tapi kalau ya dilihat itu dari segi afdal ya, dari segi afdal ya. Tapi kalau dia mau serahkan ke panitia biar barang-barang itu juga bagus. Jadi Allah a'lam. Ada lagi? Tuh, masih ada. Ya. Betul. Ya. Iya betul. Baik. Ada keterangan berkaitan dengan itu sebentar. Mana ya? Nah nih, al-mu'tamad